A B C D, oh ya akhirnya rapel. Dan aku sudah downgrade. Jadi ketika masa pandemi dari awal Maret itu ya, itu kan itu baru jalan sekolah, anak kelas 3 waktu itu baru jalan 2 bulan, terus tiba-tiba Maret stop ya, nggak sekolah, itu sekolah online itu. Hasil nilai dia kan berubah drastis. Jadi awal tuh berubah drastis. Cuma aku waktu itu melatih semua kemandirian dia, kejujuran dia. Di saat teman-temannya dia mungkin tugas dikerjain, didampingin. Aku dampingin tapi kerjain sebisa kakak. Baca dulu, kerjain sebisa kakak. Nggak bisa tanya mama, tapi yang ngerjain harus kamu. Ya. Jadi dia mengerjakan hasilnya apa adanya, kerjain. Apa hasilnya, kerjain. Ya, walaupun waktu itu secara nilai ada yang turun, aku nggak masalah. Jadi ketika corona ini sudah tidak bisa kita kejar yang namanya kognitif lagi. Ya, kalau kita paksakan itu anaknya stres, kita stres, nggak jalan. Ya, anak stres, kita stres, nggak jalan. Begitu pula 2 anak yang lagi TK sama PAUD itu. Begitu banyak kalau istilahnya BDR ya kan, pekerjaan mereka di sekolah itu numpuk kagak gue kerjain, ya kan? Nanti dia teriak-teriak begini. Mama, kita kerjain PR. Yuk, kita kerjain PR. Baru juga 15 menit udah kabur. Mereka bosan kabur. Sudah, ya kan? Baru dapat 2, baru dapat 3. Kalau mau dipikir stres, ya stres. Ya kan? Tapi enggak, aku nggak mau kayak begitu, biarlah gitu kan. Biar saja lah, emang udah kondisinya seperti ini. Orang tua aja mau di-pressure nggak mau kok, ya kan? Itu kita turunin tuh. Kalau aku ke anakku yang pertama sudah di fase begini, oke lah, biarlah 1 tahun ini sampai nanti akhir tahun jadi fase hibernasi, ya. Jadi fase yang ya udahlah, dia merasakan betapa tidak enaknya kalau tidak sekolah. Kami kan bosan juga, kami kan jadi punya pengalaman hidup bahwa ternyata nggak enak ya nggak sekolah ya. Nah kalau hanya untuk kejar nilai, ntar lah tinggal dilesin kelar. Aku sesimpel itu loh mikirnya gitu. Nanti dia memang nggak begitu ini matematika. Ya udah, nanti kan saat untuk ujian nasionalnya SD itu kan matematika, terus apa lagi tuh ya. Udah dilesin aja itu, di drill ketika sudah mau ujian, kelar kok. Yang penting dia menikmati fase yang ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Ini sejarah loh yang nggak akan berulang lagi. Justru di tahap ini kita menikmati namanya family time. Bagaimana ngobrol bareng, di rumah bareng, kayak gitu kan. Jadi nggak pernah ketemu berlebihan juga nggak baik. Ketemu mulu juga nggak baik gitu kan. Jadi yang namanya yang berlebihan itu kan nggak ada yang baik. Ya itu dia. Jadi kita ambilnya di situ. Bicara harmonis, kunci harmonis awal dalam rumah tangga tuh justru yang awal dari diri kita masing-masing sendiri ya, baik dari kita atau dari pasangan kita. Ya, setelah itu diri kita selesai, pasangan kita sendiri selesai, baru berdua. Ketika sudah berdua selesai, baru ke anak-anak dan baru ke family. Ya, mau dipikir stres, kita tuh sekali dikutik masalah yang namanya duit aja udah pasti pusing. Ketika pendapatan yang tadinya rutin datangnya sekian gitu tiba-tiba menghilang, itu juga jadi masalah yang luar biasa dalam rumah tangga itu kan. Tapi kalau kita mau stres juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. So downgrade, ya. Nggak apa-apa gitu loh, mundur 1 langkah atau mundur 10 langkah untuk nanti ke depan ketika sudah semua dalam baik-baik saja kita bisa lompat. Kalau aku ke fase yang itu sih. Jadi jangan heran kalau ngeliat gue senyum terus, ya kan, gue update sana update sini, main sana main sini, itu dalam rangka aku tetap biar waras ya. Tetap biar waras. Ya kan? Gimana aku bisa handle klien kalau akunya nggak waras? Aku nanya sekarang ya. Gimana aku bisa handle klien kalau akunya sendiri nggak waras gitu. Jadi aku harus waras biar aku bisa handle klien. Nah seperti itu, Say. Dan klienku yang datang ketika masa pandemi ini banyak banget yang dari permasalahan rumah tangga. Ya. Banyak banget dari permasalahan rumah tangga, dan masalah rumah tangga itu tuh ya yang luar biasa dan kadang-kadang membuat kita wow begitu. Gak nyangka ya si A begini, gak nyangka ya si B begini, gak nyangka dan gak nyangka yang lainnya. Jadi kalau dari aku sih 4 tips itu tadi untuk menjaga keharmonisan ya. Gak usah grade-nya tinggi-tinggi lah, sadar dulu ya kan, terima. Ya, sadar dan terima itu yang harus. Ini paket ini, sadar dan terima itu paket. Menerima kondisi apapun itu. Walaupun keadaannya bagaimanapun. Ya. Terus yang ketiga, komunikasi. Ini kunci nih. Ini kunci banget. Relationship apapun itu komunikasi kunci.
Baru yang terakhir, yang keempat itu downgrade. Nggak apa-apa, turunin standarmu sedikit saja. Tapi nggak ada lagi tetap tapi, nggak ada tapi. Turunin aja standarmu, nggak apa-apa, ya. Nggak akan membuat kamu jatuh kok dengan menurunin standarmu. Pun dengan pasangan yang tadinya pasangannya standarnya harus rapi, harus ini, harus itu. Kalau gue malu gitu kan. Ya kan? Loh, kalau hanya untuk apa ya, rumah berantakan, terus baju belum dicuci atau apa, itu sebenarnya penyelesaiannya gampang kok, ya kan? Penyelesaiannya gampang kan? Tapi kalau sudah sampai di taraf nggak waras, pusing, stres, itu akan keluar biaya yang besar dan waktu yang lebih banyak dan nggak enak, mengganggu semua sistem. Aku mau tanya, COVID itu ya akan menyerang orang-orang yang imunnya juga sedang drop. Benar ya? Ketika dirimu farmasi ya, ketika imunnya drop itu dia akan lebih mudah juga terserang oleh COVID. Tapi ketika imunnya itu bagus, dia nggak, ya mungkin pun terserang, dia akan lebih cepat recovery-nya dibanding mereka yang imunnya berantakan. Nah, gimana untuk menjaga imun tetap baik? Happy kan? Kuncinya kan tetap happy. Obat seperti apapun, vitamin dosis tinggi seperti apapun, itu nggak akan bisa membantu recovery teman-teman yang sedang kena COVID ataupun penyakit yang lainnya. Kalau psikis sudah bilang begini, gue mati nih, gue nggak ada harganya lagi nih, ya. Karena banyak temantemanku yang OTG dirawat di rumah sakit, itu beda antara si A dengan si B gitu ya. Ketika aku tanya, kemarin gimana tuh waktu kamu positif gitu kan? Apa yang kamu rasain? Aku nggak ngapa-ngapain, gitu. Batuk enggak, panas enggak, sesek enggak. Terus kamu ngapain? Ngerti nggak gue tuh di rumah sakit ngapain? Tidur makan. Dia bilang begitu. Ada obatnya nggak? Enggak, say, vitamin aja. Aku sehat, bilang gitu. Aku tuh sehat loh, dia bilang gitu. Yang buat aku stres juga aku cuma ngeliatin tembok, aku ngeliatin TV, bilang begitu kan. Tiap hari suster masuk, dokter, itu yang buat stres. Tapi yang satunya bilang, aku happy-happy aja, anggap aja aku pindah tidur. Lebih cepat yang menganggap itu biasa-biasa saja gitu loh. Nah, aku juga ke fase yang begini. Ketika mendengar si A OTG, si B positif, si C begini, ada yang sampai mual, ada yang sampai psikisnya keganggu, gek nanti kalau begini. Kalau aku udah orangnya dasarin dablek, aku pikir luweh, ya kan? Kalau memang aku aku sadar diri kalau aku sering ketemu orang. Begitu juga dengan suamiku. Aku punya set, jadi punya note itu, hari ini gue ketemu siapa, jam berapa, di mana. Ya, siapa saja hari ini, di mana saja. Itu sampai 2 minggu, 3 minggu biasanya aku akan save note itu. Ya, sambil aku tunggu. Ada nggak yang memang nanti berita orang yang pernah aku temui dalam jangka waktu sekian itu dia positif? Ya, kalau itu ada, aku akan tracking diriku sendiri gitu loh. Aku akan men-tracking, oh berarti aku habis ketemu dia, aku bisa nih terpapar. Ya kan? Dan aku sudah bilang sama suamiku, kalau sampai itu terjadi, aku akan publish di media sosial. Dan aku akan ketemu dengan siapa saja ketika pun nanti si A positif, ternyata aku habis ketemu sama dia dan aku positif, aku akan list itu siapa saja yang ketemu aku. Ya kan? Dan mereka harus ngaku dan mereka juga harus periksa. Itu salah satu caraku untuk itu juga membantu pemerintah dan juga membuktikan pada masyarakat, ngedukasi masyarakat bahwa COVID itu bukan aib. Ya kan? Dan bukan hal yang harus membuat kita stres. Kebanyakan yang kena COVID cepat sembuh, yang nggak kena karena saking stresnya ikut sakit. Ya nggak, gitu kan. COVID itu yang bahaya selain ya penyakitnya oke lah bahaya ya gitu kan. Aku juga bukan orang medis, jadi aku nggak bisa berbicara banyak tentang bahayanya COVID. Setahu aku sebagai orang awam adalah COVID itu bahaya, apalagi ketika kena yang pada punya penyakit bawaan lah ya, usia dan yang lain-lain begitu kan. Tapi di luar
prasyarat COVID dinyatakan bahaya tadi, yang lebih bahaya dari COVID adalah psikisnya orang-orang itu gitu loh. Psikisnya orang-orang di sekitar itu yang bahaya itu. Berasa ketika satu tetangga positif begitu, berasa kayak DPO narkoba mungkin ya, dikucilin begitu, heran gue gitu. Nah itu yang buat aku juga nggak habis pikir kayak gitu loh. Nah itu mempengaruhi juga loh, karena ada juga teman aku yang suaminya kena gitu kan. Terus akhirnya dia sampai diam-diam, biar apa? Biar nggak ketahuan sama warga, nggak nanti begini, nggak nanti begitu kan. Itu nggak enak juga. Jadi di rumah tangga dia juga jadinya nggak enak toh kayak gitu. Itu yang terjadi banyak banget itu. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya salah satu nih, misalnya amit-amit ya, ada pasangan gitu, entah suami atau istri atau mungkin anak yang positif, kita juga tetap harus jujur ya di keluarga, baik di keluarga kecil kita ataupun di keluarga besar gitu ya. Betul. Jadi intinya begini deh, COVID itu anggap aja memang dia datang sebagai pembelajaran buat kita lah. Dari sisi banyak hal, ya. Dari sisi banyak jeda. Hal. Iya, jeda, bahwa hidup itu harus berjeda. Laptop harus di-refresh, handphone juga harus di-refresh, harus di-shutdown, harus di-delete, harus diperbaharui. Itu pun juga kehidupan manusia, ya. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Apapun juga seperti yang terjadi pada COVID ini, semuanya berubah. Lingkup hidup itu berubah, ya. Dan sebenarnya itu bagus gitu loh, itu bagus juga gitu loh, kita mengambil makna gitu. Dan kalau aku sudah stop ngebaca berita-berita negatif tentang COVID, karena berita yang negatif itu efeknya luar biasa. Bangun pagi itu yang harus kita lakukan adalah happy, bersyukur bahwa nafas masih dalam diri kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau dari bangun tidur udah yang dilihat hal-hal yang negatif, satu hari itu lihat ada jadi sialnya kadang-kadang gitu. Karena kita kayak narik aja energi negatif itu ke seharian kita itu. Gak enak gitu. Begitu juga dengan hubungan rumah tangga kita, ya. Jadi wes aku lebih di fase yang sedang ingin cooling down, ya, menikmati bahwa ternyata bareng-bareng tuh rasanya kayak begini toh. Ya tiap hari ketemu tuh kayak begini toh. Ya kan, ngajarin anak itu kayak begini toh. Jadi itu nggak ada lagi yang namanya orang tua nyepelein guru ya. Jadi guru itu luar biasa ya. Makanya kan saya tuh selalu bilang kalau waktu ngisi seminar, saya angkat bendera putih kalau untuk suruh jadi guru TK, PAUD sampai SD. Ya kan, beda sama mahasiswa. Mahasiswa itu kan hanya siswa, dikasih tugas jalan sendiri. Anak PAUD ya suruh nyanyi berulang-ulang kali begitu, bibirku sampai sakit nyanyi mulu begitu kan. Ya Allah, susah ya jadi guru. Ya jangan pernah sepelein profesi apapun itu ya. Jadi itu tadi tips dari aku ya, nggak banyak gitu kan. Yang pasti begini loh, jangan kata-kata terakhir nih, penutup ya, pesan atau apa yang ingin disampaikan untuk pasangan, baik pasangan yang baru menikah ataupun yang udah usia pernikahannya panjang dalam menghadapi ketidakpastian di selama pandemi itu apa gitu pesannya. Yang pasti terima pasanganmu apa adanya, terima kondisi ini dengan happy, meski itu tidak mudah tapi bukan berarti sulit ya. Bahagia itu kalian ciptakan. Jadi apapun keadaannya, ciptakan bahagia itu meskipun hanya makan nasi sama garam. Ya, senyum saja. Orang mau bilang apa, senyum saja. Happy saja. Novi bukan berarti nggak pernah menangis. Novi bukan berarti tidak pernah berselisih paham. Tapi aku memilih untuk bahagia dengan cara sesederhana mungkin. Kalau aku mau dengerin setiap omongan orang masuk about tentangku, aku mungkin bisa gila. Tapi aku memilih untuk mana yang masuk, mana yang kuhempaskan. Aku tidak pernah mau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, no. Tapi aku hempaskan aja. Ya kan? It's my life, ini hidupku dan ini pilihanku. Aku lebih ke situ saja. Dan aku yakin bahwa setelah ini semua pasti akan ada hal yang membahagiakan. Entah itu kapan. Ya, sekarang nikmati dulu. Dulu orang selalu bilang kapan ya bisa bareng keluarga, sibuk terus. Ya kan, piknik pun pencitraan. Ya, kelihatan piknik cuma cekrek-cekrek tapi tidak menikmati. Tapi sekarang nggak usah piknik keluar jauh-jauh, di rumah pun kita menikmati hanya nonton YouTube, udah kelar kok.
Ya, itu tadi pesan saya bahwa tidak ada alasan mau di era COVID ataupun tidak di era COVID untuk tidak harmonis. Harmonis itu kita yang ciptakan, sama seperti bahagia itu yang kita ciptakan. Standar, oke, ingat, standarnya adalah kita dan pasangan kita, bukan keluarga yang lain. Ya, jangan ngelihat keluarga saya. Orang ngelihat keluarga saya harmonis, happy, senyum gitu kan. Ada yang bilang tukeran yuk Nov, boleh tukeran, tapi tukeran dengan prosesnya juga ya, bukan tukeran dengan Novi yang kalian lihat senyum begini happy cekakaan gitu kan. Lihat prosesnya. Kalau mau tukeran dengan prosesnya. Mereka hanya senyum aja. Ya, bahwa kamu itu bahagia dengan kehidupanmu, aku bahagia dengan kehidupanku. Terkadang aku juga menjadikan kamu guruku. Terkadang setiap permasalahan itu pun menjadi pembelajaran buat aku yang mungkin gak ada di bangku kita kuliah mau sampai S3 sekalipun. So, hadapi saja. Jadi lagu hadapi dengan senyuman itu sudah oke loh. Karena apapun itu ketika kita sudah senyum itu sudah senyum aja, udah bukan masalahnya selesai, tidak. Ya, tapi paling nggak kita ketika menghadapi masalah itu logika dan rasional kita lebih main. Begitu, oke? Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang ada masalah dengan pasangannya, yang mungkin sedang jengkel sama pasangannya, atau yang mungkin sedang berpikir untuk mau mengakhiri pernikahannya, coba yuk kita refleksi diri gitu. Apakah sudah benar apa yang kita ambil? Apakah masih tidak bisa kita pertahankan? Ataukah masih bisa kita pertahankan? Atau masih adakah celah meskipun setitik untuk kita kembali ke pasangan kita, ya? Ataukah bisa kita memberi maaf atau kesempatan yang kedua atau kesempatan yang ketiga untuk pasangan kita? Begitu, ya. Tetap happy di era pandemi. Udahlah, pandemi itu anggap aja, iya, kita lagi mau naik kelas ujian, entah mau dapatnya A, B, C atau D. Kalau D yang ngulang lah kayak gitu kan. Tapi jangan ngulang lah ya, lelah gitu kan. Oke, gitu Dian. Oke, makasih Mbak Novi. Iya. Makasih banget udah mau sharing-sharing, berbagi tips supaya pasangan-pasangan ini bisa semakin harmonis atau tetap harmonis di era pandemi ini. Oke. Kali kita ngobrol lagi ya. Oke, dadah. Salam ya buat semuanya. Bye. Waalaikumsalam.